Assalamualaikum semuanya, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horor. Aku nggak tahu ini segmennya cocok dengan Mirror apa kagak sih. Ya begitulah. Nah, sebelum masuk ke konten, aku sendiri sebagai konten kreator, kalau memang itu diakui, turut berduka cita atas tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Semoga amal kebaikan awak pesawat dan para penumpang diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan keluarga yang ditinggalkan tetap bisa tabah dan diberi kekuatan imam lahir batin. Dan juga bencana alam yang menimpa sejumlah daerah di Indonesia seperti banjir, longsor, gempa, dan gunung meletus di awal tahun ini. Semua yang terjadi ini atas kehendak Allah, itu tidak mungkin terjadi tanpa seizinnya. Nah, kita awali lagi dengan bismillah. Berusaha sabar, ikhlas, saling peduli, dan berusaha berpikir positif ke depannya. Dan jangan lupa banyak-banyak beribadah, berzikir, berdoa, supaya kita semua bisa melewati seluruh cobaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kebetulan sekarang kita bakal membahas orang-orang yang pernah selamat dari tragedi kecelakaan pesawat. Meski yang kita tahu, orang-orang yang bisa selamat dari kecelakaan pesawat, cuma secuil harapan orang-orang ini bisa selamat gitu. Atau sangat jarang sekali orang yang ada bisa selamat dari kecelakaan besar itu. Jadi, siapakah orang-orang yang berhasil mencurangi kematian itu? Yang penasaran, tonton sampai habis ya. 3, 2, 1, cekidot. Yang pertama bernama Vesna Vulovic. Pada tahun 1972, ada seorang pramugari yang berusia sekitar 22 tahun bernama Vesna Vulovic. Dia ini jatuh dari ketinggian 10.000 meter dalam tragedi ledakan pesawat. Pada hari naas itu, Vesna Vulovic seharusnya tidak berada di dalam pesawat itu karena jadwalnya yang sebenarnya itu lagi libur. Tetapi ternyata jadwalnya itu tertukar dengan pramugari lain yang bernama Vesna Nikolic. Jadi nama mereka ini hampir sama nih, sama-sama Vesna lah di depannya, cuman di bagian belakangnya beda gitu. Tapi bedanya itu tipis, Vesna Vulovic dengan Vesna Nikolic. Jadi pada hari itu Vesna Vulovic ini ditempatkan di penerbangan JAT-36 Yugoslavia. Vesna sebenarnya merasa senang sih, karena kesalahannya itu memberinya kesempatan untuk melihat negara Denmark yang diidam-idamkannya. Dan juga Vesna ini belum pernah juga ke sana ya kan? Tapi keadaannya itu tidak begitu menyenangkan seperti yang dia kira. Lah, piketlah si Vesna Vulovic ini ya kan? Nah, 1 jam setelah lepas landas dari Stockholm, Swedia, menuju ke Belgrade, tiba-tiba bom meledak di kargo pesawat. Nah, kok bisa meledak? Gini awan, sebelumnya ada kelompok teroris UTC telah menempatkan sebuah kotak peledak di pesawat penerbangan JAT-36. UTC sendiri adalah kelompok Nazi sayap kanan di Kroasia. Nah, saat pesawat ini melintas di wilayah antar kota Esberka dan Kamenis, gitu aja penyebutannya. Kotak yang dikira bom itu meledak. Akibatnya pesawat itu hancur berkeping-keping. Jadi reruntuhan pesawat bersama awak pesawat dan 28 para penumpang langsung jatuh dari langit dengan ketinggian 33.000 kaki di udara. Sekiranya ketinggian 10 km lah gitu. Selama 3 menit. Yang akhirnya pesawat ini langsung menabrak lereng gunung yang beku. Jatuhlah para korban itu sama puing-puing pesawat itu kayak hujan. Jadi akhirnya Vesna ini ditemukan oleh seorang pria berkebangsaan Jerman bernama Bruno Honke, yang merupakan orang pertama yang tiba di lokasi kecelakaan. Syukurnya Vesna ini jatuh di atas salju yang cukup tebal, tapi dalam keadaan hampir meninggal dunia.
karena kehilangan banyak darah kan, gara-gara ledakan bom itu. Pria itu atau orang Jerman itu melakukan apa yang bisa dia lakukan sambil menunggu bantuan. Syukurnya tim penyelamat cepat tiba di lokasi. Nah, setibanya di rumah sakit, dokter yang menanganinya sudah memvonis nih kalau dia ini atau pramugari ini tidak akan selamat karena Vesna ini menderita luka yang sangat parah. Dia mengalami 3 tulang belakangnya yang hancur, kedua kakinya patah, dan tengkoraknya yang retak, dan mengalami pendarahan yang serius. Jadi Vesna ini selama di rumah sakit mengalami koma ya kan. Tetapi 3 hari kemudian, dia ini terbangun dari komanya dan meminta sebatang rokok. Tapi Vesna ini masih lumpuh dari pinggang ke bawah, tetapi syukurnya dia masih hidup. Nah, 2 minggu setelah kecelakaan itu, dokternya memberitahu dia apa yang sebenarnya terjadi. Karena Vesna sendiri tidak ingat apa-apa tentang kecelakaan itu. Amnesia lah gitu, lupa ingatan lah kalau bahasa sinetronnya. Lalu kemudian dia menjalani operasi untuk mengembalikan gerakan ke kakinya. Tapi kakinya kan lumpuh ya kan? Nah, bulan September berikutnya, kaki Vesna ini sembuh. Syukurnya udah bisa jalan lagi. Karena Vesna ini amnesia, Vesna tidak pernah mengalami trauma psikologis, PTSD, ataupun mimpi buruk. Dan yang paling mencengangkan nih ya, Vesna bahkan berani menonton film dengan adegan kecelakaan pesawat. Bahkan tetap ngotot ingin bekerja sebagai pramugari lagi. Tapi tak diizinkan lagi oleh maskapai Yugoslavia ini. Alasannya takutnya nanti membuat para pelancong ini cemas. Tapi Vesna ini tetap diberi pekerjaan, yaitunya sebagai back office di maskapai tersebut. Ia pun tetap berpergian dengan pesawat. Kayak kerja di bagian belakang pesawat gitulah. BO, jadi kayak pelayan, bukan pelayan. Apa sih BO pesawat? Kayak penyiap makanan gitu ya. Nggak ngerti gue. Belum pernah naik pesawat soalnya. Nah, para fisikawan berteori bahwa dia selamat karena dia berada di bagian belakang pesawat pada saat kecelakaan itu. Nah, kalau dokter sendiri menjelaskan keberuntungannya dengan tekanan darahnya yang rendah yang menyebabkan dia pingsan dengan cepat dan mencegah jantungnya itu berpacu dengan cepat gitu. Jadi kayak gimana sih? Menurut dokter ini bisa jadi karena dia emang langsung pingsan di pesawat. Jadi dia nggak sadar dengan kejadian itu gitu ya kan? Ini menurut persepsiku sih. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Vesna Vulovic lantas dianggap sebagai pahlawan bagi negaranya. Ia juga dikenal sebagai perempuan yang mencurangi kematian di seantero Eropa Selatan. Vesna juga mendapat penghargaan masuk ke rekor buku dunia Guinness pada tahun 1985. Sebagai korban yang selamat dari kecelakaan dari posisi tertinggi tanpa menggunakan parasut. Jadi kabarnya gimana sekarang? Vesna Vulovic dikabarkan meninggal dunia di usia 66 tahun. Meski pernah mencurangi kematian, ia ditemukan wafat oleh tetangganya di apartemen Belgrade pada 23 Desember tahun 2016. Kalau nggak salah nih ya, karena sakit jantung. Nah, gimana pendapat kawan-kawan? Jangan lupa komen di bawah, oke? Oke, kita next. Nah, orang yang selamat dari tragedi kecelakaan pesawat yang kedua adalah Juliane Koepke. Merupakan seorang gadis 17 tahun yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat yang jatuh di hutan Amazon gara-gara sambaran petir pada tahun 1971 silam. Oh ya, sebelumnya tentang soal maskapai, Nasional Perulansa mendapat peringkat buruk karena adanya beberapa kecelakaan yang menyebabkan kematian lebih dari 200 orang. Itu sekitaran tahun 1960 sampai tahun 1970-an. Maskapai ini mendapat reputasi yang semakin buruk, tetapi Lansa ini terus beroperasi. Hal tersebut karena Lansa menjadi transportasi utama dari satu kota ke kota lainnya di Peru.
Inilah maskapai yang dinaiki Juliane sama ibunya itu. Ceritanya pada 24 Desember 1971, penerbangan Lansa 508 dijadwalkan dari ibu kota Lima ke Pucallpa di wilayah tengah negara itu. Penerbangan itu membawa 6 awak pesawat dan 86 penumpang. Di antara penumpang itu ada warga Jerman, yaitunya ahli ornitologi yang bernama Maria Koepke dan putrinya yang berusia 17 tahun, Juliane Koepke. Jadi Juliane Koepke ini yang selamat nantinya ya. Mereka menuju ke Pucallpa untuk bertemu dengan sang suami yang bernama Hans William Koepke atau ayahnya si Juliane ini gitu. Hans Wilhelm Koepke, seorang ahli zoologi yang sedang melakukan penelitian di hutan Amazon. Nah, berlanjut ke saat pesawat terbang tadi, hanya 40 menit setelah take off, pesawat kecil yang mereka tumpangi disambar sama badai petir. Sambaran petir ini menghantam tangki bahan bakar, menyebabkan sayap kanan lepas dari lambung pesawat. Semua orang di atas pesawat terkejut dong. Hah, ada apa ini? Gitu. Akhirnya kecelakaan pun terjadi. Pesawat itu turun mendadak dan mulai hancur karena semakin dekat ke tanah. Kayak di film-film itu nggak sih? Kayak ada sesuatu yang jatuh dari langit gitu. Bergesekan dengan oksigen yang ada di bumi, terus menghasilkan api, lalu menghantam tanah yang ada di bumi. Kalau bayangan aku sih gitu ya. Nah, setelah jatuh bebas dari ketinggian 10.000 kaki, akhirnya pesawat ini jatuh di tengah-tengahnya hutan Amazon. Kurang dari 1 jam usai musibah itu terjadi, Juliane menemukan dirinya sebagai satu-satunya yang selamat dari penerbangan Lansa 508. Meski nyawanya selamat, dia ini terluka parah. Tulang selangkanya patah, ada luka dalam di kakinya, dan dia menderita geger otak parah. Ketika pesawat itu hancur, gadis remaja ini masih terikat dengan tempat duduknya, langsung jatuh ke tanah. Dalam setengah sadar, dia atau Juliane ini memanggil ibunya. Ibu lah gitu kan. Tetapi tak ada suara balasan apapun. Nah, karena dulunya itu Juliane ini merupakan ahli zoologi berpengalaman selama 1,5 tahun. Pernah tinggal di situ gitu. Di sebuah stasiun penelitian hutan hujan. Jadi selama ini dia mengingat pembelajaran selama di sana, dia mencoba mengais-ngais makanan di reruntuhan pesawat, tetapi hanya menemukan sebungkus permen. Jadi itulah yang dia pakai untuk menahan rasa laparnya gitu selama di sana. Tapi dia ini penglihatannya itu mengalami rabun dan pula kehilangan kacamatanya gitu. Sulit baginya untuk melihat kemana ia pergi. Selain itu, penglihatannya rusak karena dekompresi mendadak kabin pesawat. Dia ini terus berusaha mencari ibunya ya kan. Ibu gitu kan, ibu. Pokoknya gitulah dia cari-cari terus lah di mana ibunya itu berada. Tapi dia ini cuma menemukan beberapa mayat yang tersebar di sekitar hutan. Jadi dia ini putus asa lah kan, karena dia nggak menemukan ibunya itu. Jadi dia ini nyerah gitu untuk mencari ibunya. Jadi dia sendiri mengambil pilihan untuk mencari bantuan dengan melanjutkan perjalanannya melalui hutan hujan yang sangat lebat dengan harapan menemukan tanda-tanda peradaban. Maksudnya tuh kayak menemukan suatu desa atau para penduduk lah gitu. Sadar di daerah di mana dia berada, mungkin di sini banyak ular bisa gitu. Dia melemparkan sendal di depannya untuk menguji tanah ini. Cara ini memperlambat perjalanannya sih. Daripada ketemu ular, lebih baik begini gitu menurutnya. Iya memang betul, di selama perjalanannya memang nggak ketemu sama ular. Udah was-was gitu. Nah, karena ada kecelakaan atau tragedi pesawat itu, ada kelompok pencari kayak tim SAR gitulah dalam perjalanan ke sana, ke hutan Amazon itu. Karena saking lebatnya hutan ini, keberadaan pesawat yang jatuh tidak dapat terdeteksi. Sementara itu, Juliane ini berhasil keluar hutan dan bertemu dengan sungai kecil. Dia ini tahu jika dia menelusuri hilir akan membawanya keluar dari rimba itu. Sehingga remaja Jerman itu terus berjalan selama 10 hari dalam keadaan terluka parah.
Dia ini berharap bisa bertemu seseorang sebelum dia ini meninggal karena kelelahan. Pada satu titik, Juliane Koepke ini yang masih muda ini merasa tidak bisa berjalan lagi. Udah 10 hari pula ya kan? Namun kemudian sebuah pemandangan muncul. Awalnya dia pikir, alah palingan itu cuma halusinasi. Dia ini menemukan sesuatu di tepi sungai. Ada perahu motor kecil dengan sekaleng bensin. Oke, kita flashback. Saat dia belajar dari ayahnya, bensin adalah senjata ampuh dalam melawan belatung pemakan daging. Jadi Juliane ini udah digrogoti sama belatung gitu. Lalu dia ini menuangkan bensin ke lengannya dan berhasil menarik 35 belatung keluar dari lengannya, walau menyakitkan. Ih, ngeri sih kalau dibayang-bayangin. Nah, 1 jam kemudian, tiba-tiba ada seorang pemilik perahu ini. Juliane ini bertemu nih dengan si pemilik perahu yang merupakan penebang kayu lokal di sana. Para penebang itu tampak ketakutan melihat kondisi Juliane. Dan mereka ini mengira kalau si Juliane ini adalah roh air. Roh air ini merupakan cerita rakyat setempat. Jadi urban legendnya masyarakat di situ. Nah, kebetulan Juliane ini mampu berbahasa Spanyol nih. Lalu menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi pada dirinya. Akhirnya warga pun memberi pertolongan pertama dengan menggunakan perahu selama 7 jam ke desa terdekat. Serius 7 jam? 7 jam loh, serius. Menggunakan perahu selama 7 jam. Jauh dong. Jauh dari tempat Juliane ini baru ditemukan. Langsung pergi ke desa terdekat itu selama 7 jam. Oh, syukur aja ada masyarakat ya kan yang menemukannya. 7 jam serius, itu gila banget tuh. Jauh, sangat jauh. Lalu Juliane pun dipindahkan dengan pesawat menuju rumah sakit di Pucallpa. Di sana Juliane akhirnya bersatu kembali dengan ayahnya serta mulai pulih dari luka dan trauma yang dia alami. Ini pun menjadi berita tentang satu-satunya penumpang yang selamat dan melakukan perjalanan selama 10 hari di hutan. Jadi beritanya itu nyebar tuh dengan cepat dan para wartawan bergegas berusaha menemuinya untuk diwawancarai. Nah, ketika Juliane ini masih di rumah sakit, garis itu diganggu oleh wartawan. Bahkan beberapa di antaranya menyamar dengan berpakaian seperti staf medis untuk bisa menyelonong gitu. Jadi Juliane ini terkejut, apa ini gitu. Yang biasanya perawat atau dokter menangani tentang kesehatannya, jadi para medis ini yang KW ini banyak cincong. Gara-gara itu Juliane pun semakin menjadi tertutup. Menurutnya apa yang dia alami bukanlah sesuatu yang ingin dia bagikan dengan orang lain. Dia sendiri kehilangan ibunya dan menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan di sana ya kan, seolah menghantui dirinya selama bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya dia tetap melanjutkan hidupnya dan mengikuti jejak kedua orang tuanya. Nah, setelah belajar biologi di Jerman dan menyelesaikan gelar PhD dalam bidang mamalia, syukurnya Juliane ini kembali lebih pulih gitu. Tapi menurut wawancara pada tahun 2010, trauma itu masih membekas di dirinya. Saya mengalami mimpi buruk untuk waktu yang cukup lama, selama bertahun-tahun. Dan tentu saja kesedihan tentang kematian ibu saya dan orang lain kembali lagi dan lagi. Pikiran mengapa saya yang satu-satunya selamat itu selalu menghantui saya. Seakan-akan mimpi buruk tersebut bakal terjadi lagi. Nah, itu sepenggal kisah soal Juliane Koepke yang selamat dari tragedi kecelakaan pesawat yang terjadi di hutan Amazon itu. Gimana menurut kawan-kawan? Komen di bawah, oke? Oke, kita next. Orang yang selamat dari tragedi pesawat yang ketiga atau yang terakhir dalam konten kali ini, dia bernama Bahia Bakari, merupakan seorang gadis kelahiran 28 Februari 1995, merupakan penumpang pesawat Yemenia Flight 626 pada 30 Juni tahun 2009 lalu.
Nah, Bahia Bakari ini terbang dari Prancis bersama sang ibu yang bernama Aziza Aboudo. Nah, mereka ini menuju ke Komoro, sebuah pulau di perairan Mozambik untuk mengunjungi keluarga mereka, sekaligus berlibur selama musim panas. Keduanya, ibu dan anak ini ya, berniat mengunjungi desa Niomatzaha. Dulu itu kampung halaman mereka sebelum pindah ke Marseilles, Prancis. Nah, ketika transit di Sana'a, Yaman, mereka ini beserta penumpang lainnya juga menuju ke Komoro. Jadi ganti pesawat lah mereka. Naiklah tuh pesawat Airbus A310. Dalam perjalanan menuju Komoro, pas di dalam pesawat ini, awak kabin memerintahkan para penumpangnya mengencangkan sabuk pengaman. Karena pesawat terbang berpotensi mengalami tabrakan pada saat itu. Tak lama cuaca buruk pun tiba ya kan. Jadi pesawat ini kayak menabrak awan gitu. Kalau pesawat menabrak awan ya kan kayak ada guncang-guncangan gitu nggak sih? Kata orang ada kayak gempa, cuman aku sendiri belum pernah naik pesawat juga gitu. Airbus A310 itu berusaha mendarat di Kepulauan Komoro di tengah cuaca buruk. 2 kali pendaratan darurat dilakukan, namun upaya itu gagal. Malang pun tak dapat ditolak. Pesawat terbang tersebut akhirnya menghantam lautan. Saat pesawat ini menabrak lautan, Bahia ini mengaku merasakan sensasi seperti tersengat listrik. Sampai nih ya, terlontar ke sisi pesawat. Dan beberapa saat kemudian, ia baru menyadari ternyata ia telah berada di tengah lautan. Ia mendengar suara orang-orang di sekelilingnya, suara perempuan menangis, menjerit, namun tidak melihat apapun. Karena malam ya kan, jadi di sekelilingnya itu gelap gitu. Kayak keadaan mati lampu gitulah. Nggak ada cahaya bulan pula ya kan. Lalu dia melihat puing-puing pesawat dan memutuskan untuk meraihnya. Gadis pemberani itu mencengkram puing pesawat selama lebih dari 12 jam. Dalam keadaan mengapung di Samudra Hindia di tengah kegelapan. Meskipun ombak ganas terus berupaya menghantamnya, dia ini kayak mau pasrah gitu. Dia ini berpikir nih, kayaknya tidak ada lagi yang bisa menemukan saya, kata Bahia dalam hatinya. Bahia sendiri sebenarnya tidak terlalu pandai berenang. Dia pun nggak pakai pelampung juga gitu. Nggak ada pelampung sama Bahia ini. Biasanya kan kalau di pesawat kan ada pelampung ya kan. Kalau pesawat zaman sekarang, tapi kalau pesawat iya emang udah ada ya kan. Ini kan kejadian tahun 2009. Jadi emang udah ada gitu. Tapi nggak dapat sama Bahia ini atau gimana, aku kurang tahu. Yang jelas dia nggak pakai pelampung. Jadi dia ini hanya bergantung pada puing pesawat yang menjadi tumpuannya ini mengapung. Ya jelaslah untuk menyelamatkan nyawanya. Nah pas terombang-ambing di lautan, tiba-tiba gadis ini mendengar suara teriakan, "Oi, kemarilah!" gitu. Masih dalam keadaan lemas, terombang-ambing di lautan. Lalu ia pun mendongakkan kepalanya dan melihat keberadaan sebuah kapal yang mendekat ke arahnya. Bahia masih mencekam puing yang mengambang itu, lalu mencoba untuk berenang ke arah kapal itu. Namun tubuhnya itu masih terlalu lemah, jadi aturannya dia mau ke sana berenang, sekuat tenaganya kan, sekuat dia pandai berenang gitu. Sebenarnya dia nggak terlalu handal berenang, jadi dia urungkan niatnya, dia masih memegang puing itu gitu. Lalu datanglah seseorang yang berenang ke arahnya dan mengaitkan tali itu kepada dirinya untuk bisa mengangkatnya kan. Orang yang menyelamatkan itu merupakan seorang pelaut atau nelayan yang bernama Libouna Slemani Matrafi. Dia ini relawan yang pertama kali melihat keberadaan Bahia yang mengapung di laut. Ia menemukan gadis muda itu berada di atas sebongkah puing pesawat. Saya berenang 30 meter untuk mencapainya, karena kelihatannya dia terlalu lelah untuk berenang. Pas saya nyampe di sana, dia lalu berpegangan pada saya. Lalu ada sebuah pelampung karet yang terlontar dari kapal supaya bisa menarik saya dan dirinya ke arah kapal itu. Lalu diangkatlah nih mereka berdua ini ke dalam kapal. Bahia ini atau gadis ajaib ini langsung dibalut selimut. Lalu segelas minuman manis diberikan kepadanya. Lalu kemudian dilarikan ke rumah sakit. Itu penjelasan dari si penyelamatnya ya kan. Nah selama di rumah sakit,
ia menderita kelelahan ekstrim dan hipotermia. Wajah, lengan, dan kakinya juga penuh luka, tulangnya retak, namun kondisinya pada saat itu jauh dari bahaya. Oke kawan-kawan, keterangan soal tragedi pesawat ini. Pesawat ini mengalami kecelakaan dan jatuh di lautan Hindia Belanda, di dekat pantai Grande Comore. Pesawat ini jatuh pada tanggal 30 Juni tahun 2009 akibat human error. Sebanyak 152 penumpang dan kru pesawat tewas, termasuk Aziza, ibundanya si Bahia. Bahia ini gadis kecil tadi ya, Aziza ini ibunya gitu. Ibunya nggak selamat. Jadi yang selamat cuma seorang Bahia ini. Dan orang-orang mencapnya sebagai gadis ajaib. Sang ayah yang bernama Qasim Bakhari menganggap keselamatan putrinya itu adalah sebuah keajaiban. Katanya, aku tak mengira dia bakal selamat. Itu semua atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Nah, itulah 3 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat gitu. Dan ketiganya itu gadis semua loh gitu kan. Sebenarnya ada sih beberapa orang lagi yang selamat dari kecelakaan pesawat atau tragedi pesawat ini. Bahkan ada yang dari Indonesia juga ya kan. Cuman aku malas aja sih buat panjang-panjang kali ini videonya gitu. Malas buat panjang-panjang video ini panjang-panjang gitu kan. Takutnya nanti yang menonton paling seberapa ya kan. Cuman ya nggak apa-apa, aku bakal tetap konsisten upload gitu. Oh ya, tadi kan baru 3 orang, sebenarnya ada yang beberapa lagi yang lain gitu kan. Cuman nanti kalau ada yang request atau mood aku pengen buat lagi nih, buat lagi yang part 2-nya gitu. Aduh, cara ngomongku belepotan ya. Tapi setidaknya kalian ngerti. Kalau kalian request atau mood aku pengen bahas ini gitu, aku bakal bahas ini lagi yang part 2-nya ya. Jadi anggap aja ini part 1-nya, oke? 3 gadis strong. Gadis semua yang tadi yang ku bahas, belum ada yang cowok. Itu semua atas kekuasaan Tuhan. Dan juga ketika gadis itu bukan gadis biasa gitu, emang gadis strong gitu. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. Nah itu sekian konten kali ini. Nggak tahu lagi aku harus ngomong apa. Kalau kalian simpulkan sendiri di komen, oke? Nanti ku baca gimana pendapat kalian. Nah nggak tahu. Oke. Nggak tahu aku harus ngomong apa. Nah langsung aja penutupan. Nah, terima kasih buat kawan yang telah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi sebelum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya. Di sini ya. Pokoknya nyalakan notifikasinya. Habis subscribe, nyalakan notifikasinya. Biar kawan-kawan semua dapat update atau info konten video terbaru dari channel aku. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.